Ini udah mulai ya? Aduh, gak tau perasaan tadi hitungannya masih masih 3 2 1 deh. Belum satu deh, masih 3 2 gitu. Tapi udahlah, udah mulai. Ah, Mungkin judul video ini bakal aku kasih judul menunggu pagi gitu. Soalnya ya aku baru beresin ah, deadline hari ini. Nggak deadline sih, itu lebih kayak save point gitu buat buat kerjaan hari ini. Mudah-mudahan kalau semuanya sesuai jadwal, kerjaannya bisa bisa selesai hari Minggu atau Senin ini. Tadi pas broadcast reality aku ngebahas dikit soal apa ya, soal authenticity ya, soal jadi diri kamu yang nggak tergantikan oleh siapapun kayak gitu. Ini kalau dulu aku bahas soal authenticity ini dulu gitu, maksudnya aku yang ya 3 5 tahun yang lalu ngebahas soal authenticity ini, soal jadi diri kamu yang nggak tergantikan oleh orang lain. Aku bakal bahas itu dengan sangat semangat dan menggebu-gebu gitu, seolah kita tuh harus jadi, iya nih, kita harus jadi diri sendiri, kita harus jadi diri kita yang, soalnya kalau kita jadi diri sendiri kita nggak mungkin bisa digantiin sama orang lain, soalnya diri kita sendiri kan udah ada value dengan menjadi diri kita sendiri kayak gitu. Agak tolol sih kalau gue inget sekarang. Aduh anjing, malu banget kalau kalau inget itu. Kayak dulu aku bener-bener sangat terobsesi dengan menjadi diri yang otentik seperti itu ya. Dan tadi obrolan kayak gitu dibahas kembali. Waktu itu tadi tuh konteksnya soal temanku yang jadi kreator di YouTube juga. Terus salah satu timnya nanya gimana caranya supaya rate-nya bisa naikin rate supaya kontennya makin banyak ditonton orang. Aku pikir tuh orang satu aku pikir tuh orang satu salah nanyanya ke aku kayak gitu. Ya lu pikir dikira kontenku ada yang nonton? Enggak, paling yang nonton ibuku doang. Ya lo mah anakmu masuk YouTube ya. Udah, yang nonton kontenku yang aku tahu sih ibuku doang gitu. Ya mah anakmu masuk YouTube ya, masuk TV-nya lain kali aja ya. Ya mudah-mudahan bukan berita kriminal ya, mak, masuk masuk TV-nya. Aduh anjir, aku nunggu jokes itu dari tadi anjir. Tapi nggak apa-apa sih. Aduh, nggak, aduh, aku inget dari dulu banget aku pengen pakai jokes itu, tapi baru dapet kesempatannya barusan. Jadi tolong maklumi saya ya, aku udah pikirin jokes itu sekitar 5 6 tahun yang lalu. Dan apa ya, ya aku pikir satu orang itu salah nanya ke aku. Soalnya konten YouTubeku juga bukan tipikal konten yang bakal ditonton banyak orang menurutku. Aku nggak menjual apapun di sini, aku nggak menawarkan apapun di sini. Yang nonton juga aku yakin gak akan nambah kaya, gak akan nambah ganteng, gak akan nambah pinter juga masuk sini. Ya ada komen, nggak, bukan itu. Itu Danang Darto, nggak. Ya aku pikir yang aku bikin pun low value dan low value production di sini. Jadi apa yang bisa aku jawab kalau ditanya gimana caranya bikin konten yang bisa populer? Gak ada, men. Aku nggak tahu jawabannya. Yang ada malah jawaban jawaban kekanakan itu yang keluar. Yeah, aku ngerasa jawaban soal authenticity itu sangat kekanakan. Soalnya aku inget dulu itu hal yang dulu bakal sangat aku presentasikan dengan menggebu-gebu, soal autentisitas itu. Dulu tuh aku
ya sepanjang bikin komik, sepanjang ngegambar, aku selalu berusaha untuk menjadikan apa yang aku buat tuh, apa yang aku bikin saat itu tuh adalah hal yang cuma aku doang yang bisa lakuin. Even kamu even kamu hire komikus dari luar sekalipun, kayak komikus yang udah jago sekalipun, yang bisa bikin komik ini cuma aku. Dan aku ngerasa otentik tuh seperti itu saat cuma kamu doang yang bisa nyelesain kerjaan tersebut dengan cara seperti itu. Belakangan aku ngerasa nggak penting-penting amat malah. Iya, ironisnya adalah itu, belakangan aku ngerasa nggak penting-penting amat kamu jadi otentik, nggak penting-penting amat kamu jadi diri kamu satu-satunya yang nggak tergantikan seperti itu. Toh pada prakteknya, kerjaan yang ku kerjain sekarang tuh salah satunya ada dimana aku gantiin perannya orang lain di situ. Iya, salah satu role yang kemarin aku audisi itu sebenarnya harusnya bukan apa sih, rencana awalnya buat orang lain, tapi aku ikut audisi buat itu. Dan pada akhirnya ada yang sutradaranya mungkin cocok, ya itu aku pikir. Iya, dan ya udah dipakai suaranya di situ kan. Begitu tahu itu, si autentisitas saya berasa terusik di situ. Soalnya enggak men, aku nggak ngerasa bener-bener apakah ini sudah otentik cuma kamu doang yang bisa kerjain kayak gitu. Enggak juga, aku yakin kalau kerjaan ini tadinya buat orang lain dan akhirnya digantiin buat aku, ya nggak aku kerjain pun bakal ada orang lain yang gantiin kayak gitu. Jadi nggak, dari situ aku mikir nggak penting juga sih harus jadi otentik, ya nggak sih. Di kerjaan yang lain aku juga mikir gitu, di kerjaan gini harusnya banyak orang loh yang bisa kerjain, nggak harus aku juga yang kerjain. Dan aku pikirnya buat platform kayak yang sering aku datengin kayak YouTube atau Twitch kayak gitu kan, gak harus bener-bener otentik juga kan. Ambillah kayak di Twitch gitu ya, pengen punya banyak viewers ya, gak harus bener-bener jadi diri lu sendiri juga. Ya lu bikin hot tub stream juga banyak yang nonton kok. Udah pengen banyak yang nonton, bikin hot tub stream kayak gitu. Atau dulu, aku yakin sekarang enggak sih, tapi kalau dulu kan di YouTube sempat juga ada omongan kayak, ya udah pengen konten lu viral, ya udah bikin konten prank aja. Belakangan aku nggak nemu sih yang begitu, jadi aku pakai itu sekarang buat bercandaan aja. Tadi juga aku bercandain temanku gitu, oh pengen naik nih namanya, ya udah bikin konten prank aja. Ya untuk syukurnya konten prank sekarang udah jadi bercandaan ya. Udah nggak bener-bener lagi ada yang banyak yang ngelakuin itu. Dan dari situ aku ceritalah panjang lebar soal authenticity. Pada akhirnya apa yang aku omongin saat itu adalah hal yang amat sangat tidak praktikal dan tidak, pokoknya cara mengaplikasi bukan hal yang bisa kamu aplikasikan begitu saja, kata-kata aku tadi. Makanya enggak Mi, ini bukan hal, ini nggak praktikal apa yang aku omongin di sini. Kayak aku bilang soal authenticity itu gimana cara mencapainya adalah ya gimana cara dapetinnya autentisitas itu ya lo harus tahu diri lo sendiri, know thyself. Kan nggak praktikal ya, maksudnya kan kalau orang pengen bikin konten terus kontennya pengen pengen naik gitu, ditonton banyak orang kan, at least ada problem solvingnya tuh kan harus praktikal ya. Orang itu bakal lebih appreciate kalau kita ngasih ada step-stepnya, ada ya udah lu bikin gini, produksinya kayak gini, dari sini ke sini gitu. Nah ini bilang udahlah know thyself aja. Itu know thyself tuh gimana coba? Si prakteknya aja. Ya susah sih tadi aku jelasinnya tapi ya yang aku tahu soal how to be authentic, ya
cara paling benernya ya know thyself. Lo harus tahu batasan diri lo, lo harus tahu diri lo sendiri, segala kekurangan dan kelebihannya, harus tahu batasannya. Kayak tadi di awal aku bilang soal ya aku nggak bikin high quality konten, aku nggak bikin di sini ya di YouTube ini aku nggak bikin high quality konten, low production value. Soalnya batasanku sampai situ, aku males ngedit, serius waktuku udah aku pakai di tempat lain. Dan kalau ngerekam gini pun ya aku pengen udahlah langsung rekam, render, upload kayak gitu. Energiku udah habis di tempat lain. Dan apakah dan aku juga bikin gini sebenarnya nggak yang buat disajikan buat banyak orang juga. Aku malu loh kalau ternyata ini rekaman ini ditonton banyak orang gitu. Serius nih aku malu, maaf ya. Aku nggak niat emang bikinnya. Ini juga aku bikinnya di sisa jam gitu ya. Aku kerjaanku baru kelar, terus mau tidur, nanggung bentar lagi subuh, udahlah ngapain dulu ya, udahlah bikin ya ngevlog dulu bentar. Walaupun soalnya tadi ada hal yang bener-bener mengusik, nggak mengusik sih, bener-bener agak aku pikirkan dengan serius tadi, soal gimana caranya jadi otentik dan apakah penting kita harus jadi otentik. Ya pertanyaan itu, apakah penting kita menjadi otentik? Aku mau jawabanku mungkin cukup curang, tapi yang tahu penting enggaknya kita jadi otentik atau enggak pada akhirnya diri kita sendiri juga. Kita sendiri yang bisa yang bisa nilai dalam konteksku tuh sepenting apa rekaman ini aku buat, value apa yang aku suguhkan di sini, pesan apa yang ingin aku sampaikan di sini, kayak gitu. Sepenting apa pesan itu untuk aku sampaikan di sini. Orang tuh bisa ngejudge apapun soal diri kita, soal apa yang kita lakukan. Tapi kan pada akhirnya yang tahu soal itu, yang benar-benar berhak untuk berbicara soal itu, bukan mereka tapi diri kita sendiri. Orang bebas berkata apapun soal kita. Aku bilang gitu serem loh, maksudnya aku bilang gitu dengan agak serem gitu, soalnya kenyataannya seperti itu. Orang bebas berkata apapun soal kita. Tapi kalimat itu belum selesai, ada lanjutannya. Dan kita pun bebas mau menerima itu atau enggak. Kita bebas mau mendengarkan mereka atau enggak. Dan itu pun salah satu resikonya dari menjadi otentik. Karena saat kita menyuguhkan diri kita yang seperti itu, kayak otentik tuh apa sih aja. Aku juga sering nanya gitu ya. Otentik tuh saat kita menyuguhkan diri kita yang sebenarnya, diri kita yang benar-benar nggak tergantikan, diri kita yang cuma kita doang yang bisa lakuin. Susah lo nyari itu, kayak apa sih yang cuma aku doang yang bisa lakuin. Kebanyakan apalagi di saat ini gitu ya, di negeri ini, di masyarakat kita ini, yang mana kita dituntut untuk seragam, dituntut untuk selalu dituntut untuk seragam ya. Aku nggak bisa terlalu setuju juga dengan itu, tapi ya coba kita mulai dari situ deh. Di masyarakat kita yang menuntut kita agar seragam, yang kalau beda dikit kita diomongin, yang kalau beda dikit kita bakal dicemooh. Menjadi diri kita yang otentik itu at some point bisa jadi kekurangan juga, bisa jadi disadvantage gitu. Iya. Soalnya ya pada dasarnya masyarakat kita tidak selalu mendukung hal tersebut. Lu bayangin deh, sekian juta orang
pada pada pengen jadi dirinya sendiri, nggak pengen jadi kayak orang lain. Chaos kan kalau terus gitu. Iya, di titik itu aku bisa ngerti. Tapi kalau semua orang terlihat sama, juga terlihat seragam, kita juga nanya kan ke diri kita sendiri, terus kita ini siapa? Kayak yang tadi aku bilang, apakah kalau kerjaan ini gak aku kerjain, apakah aku penting mengerjakan ini gitu? Padahal aku tahu orang lain pun bisa ngegantiin aku ngerjain ini. Terus eksistensiku buat apa kayak gitu? Ya, yeah, aku terjebak di tengah itu sih. Jadi aku harap kedepannya aku bisa lebih bijak menanggapi itu. Penting gak sih jadi otentik? Padahal kan gak selalu menguntungkan kan jadi otentik. Menjadi otentik membuat kita terbuka atas atas omongan orang terhadap kita. Soalnya kalau kita jadi diri kita yang otentik, saat orang ngomongin kita, yang orang itu omongin kita adalah diri kita yang sebenarnya. Kita lagi nggak pakai topeng, kita lagi nggak berperan jadi orang lain di situ. Kita lagi nggak coba berbaur menjadi seperti orang kebanyakan di situ. Kalau orang ngomongin kita, ya nyelekitnya tuh bener-bener ke intinya, ke core-nya. Yang disentil orang tuh bener-bener core-nya, bener-bener intinya. Udah siap belum nerima sentilan? Itu kayak disentil di bagian itu tuh kan kayak oh, kalau kita lagi berpura-pura jadi orang lain atau lagi berusaha berbaur dengan orang, ada orang berkomentar buruk soal kita, kita bisa membela diri. Oh ya nggak apa-apa, aku emang aku emang lagi apa ya, aku emang nggak lagi begitu, aku emang sedang dalam tuntutan profesi, maksud apa ya, contohnya ya nggak apa-apa, ini aku emang lagi di bawah tuntutan profesi, atau ya nggak apa-apa, aku emang lagi di bawah tuntutan peer pressure, di bawah tuntutan lingkungan untuk jadi seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar otentik, yang dimana tindakan kita datang dari apa ya, dari diri kita yang sebenarnya, yang pengennya seperti itu ya, orang komentar itu kenanya pahit-pahitnya kita bisa nanggep itu secara personal gitu. Kalau benar-benar pengen hidup dengan otentik, ya harus siap juga dengan menerima semua itu. Kalau udah siap, ya selamat. Maksudku, kalau dari yang aku alamin sih, kalau kalau kita udah bisa nerima omongan itu, ya semua omongan orang itu, ya harusnya kesananya nggak ada soal lagi. Soalnya apa coba yang orang mau ganggu lagi dari kita emang begitu, nggak ada lagi yang perlu ditutupin. Salah satu kesulitannya adalah ngebuka diri kita dulu kan, ngebuka diri kita untuk komentar buruk orang soal kita yang sebenarnya. Buat jadi otentik, menurutku ya, kesulitannya ya di situ, dimana kita harus ngebuka diri kita dulu buat dilihat orang, yang nggak pakai topeng masyarakat kayak gitu. Yang nggak selalu get along with the society. Aku tadi ngomong panjang lebar seolah-olah apa ya, being the true you, atau jadi bener-bener otentik itu adalah satu hal mulia yang harus kita kejar, seolah-olah pada akhirnya kita harus melakukan itu, atau seolah-olah itu udah paling bener deh, udah paling oke lo lakuin itu. Padahal sampai sekarang pun aku masih ngerasa ragu kalau itu hal paling benar untuk dilakukan. Apakah dengan menjadi otentik tugas kita selesai sampai di situ? Aku pikir enggak, ya kan. Dan lagi menjadi otentik sendiri kan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri ya. Iya dong, kita menunjukkan diri kita yang sebenarnya, ya otomatis semua kita harus tampil dengan segala diri kita, kekurangannya dan kelebihannya, dan kita harus juga berdamai dengan semua itu, bukan? Sulitnya di situ kadang.
saat kita harus nerima diri kita yang gak sempurna ini. Sulitnya di situ. Jadi mungkin kalau orang yang tadi nanya ke aku selanjutnya nonton video ini, moodnya udah 180 derajat gitu kelihatannya. Tadi aku bicaranya sangat-sangat passionate. Passionate banget tadi aku. Iya, kayak ya soalnya dari dulu aku selalu passionate soal itu, soal being the real you. Dari dulu aku selalu mengkampanyekan hal semacam itu, padahal kan kesininya aku mikir ya, apakah itu sudah benar dah? Apakah seperti itu kenyataannya? Aku pikir sih kalau lihat juga ya dari teman-temanku yang seumuran, nggak seumuran juga kebanyakan masih banyak juga kok yang ngeluh soal, gampangnya gini deh, aku pengen kerjaanku, aku sukanya ngerjain ini, kayak ya aku suka nih, punya passion di bidang ini, tapi aku nggak bisa ngerjain itu soalnya ada, ya harus jadi budak korporat lah, atau ya harus kerja ke orang lah, kayak gitu. Itu sering banget aku dengerin. Apakah hidup mereka tidak autentik dengan tidak mengikuti passion mereka? Dengan tidak dengan apakah dengan mengesampingkan passion mereka dan terus hidup menjadi budak korporat, apakah dengan begitu hidup mereka jadi tidak autentik, menjadi tidak utuh? Ya diri mereka jadi tidak menjadi diri mereka yang seutuhnya, kayak gitu kan. Rasanya salah juga kalau aku bilang gitu. Ya mungkin dari beberapa orang yang sering streaming gaming di Twitch yang sering aku tonton juga, di luar jam streamingnya mereka punya day job yang harus mereka kerjain, punya kantor yang harus mereka datengin tiap hari. Apakah dalam pekerjaan day job mereka tidak autentik? Enggak juga sih, aku pikir. Iya kan. Aku tahu kok, buat hidup dari streaming tuh butuh proses dan butuh waktu lama. Kadang buat sampai ke situ ya, day job itu ya salah satu prosesnya. Ya sih, mungkin kalau buat orang-orang yang kenal aku udah cukup lama ngedenger aku bicara kayak gini tuh kayak nggak aku banget gitu. Ya soalnya aku orang yang ninggalin kerjaan. Ya aku orang yang ninggalin kerjaan mapan demi buat ngejar passion. Serius, itu aku lakuin dan gak cuma sekali. Iya serius, soalnya hidup tuh harus otentik. Lu jangan ngebohongin diri lu sendiri dengan bilang kalau hidup lu baik-baik saja mengerjakan semua ini, Dal. Aduh anjing. Aku inget dulu ada dialog kayak gitu. Iya. Lu puas dengan hidup lu yang sekarang, Dal? Atau lu cuma pura-pura puas dan pura-pura bersyukur doang? Lu masih ngelihat keluar sana ada kehidupan lebih baik yang bisa lu jalanin, tapi lu malah stuck di sini dan menyesali semua itu. Ya dulu aku bilang gitu, sering bilang gitu ke diri sendiri. Dan pada akhirnya ya, aku nggak cuma sekali ninggalin kerjaan yang udah mapan gitu buat ngejar passion yang pada akhirnya sampai sekarang masih ku kejar. Dan kupikir ini mungkin as stupid as it sounds, aku ngerasa hidup yang aku jalanin dulu seperti itu adalah hidup yang bener-bener apa ya aku bersyukur ngejalinin masa-masa semacam itu. Aku bersyukur bisa ngetawain aku yang seperti itu sekarang. Iya soalnya kalau aku dulu nggak gitu nggak lucu main sekarang. Iya, aduh anjir tuh orang lucu banget ya. Tapi dari situ rasanya aku bisa lebih berdamai dengan yang namanya hidup secara autentik gitu. Sekarang ada kerjaan, day job gitu buat aku. Ya aku lagi ngerjain, mungkin ini bagian dari proses sebuah
tim scanlation gitu ya. Aku bilangnya scanlation atau scanlasi ya, biar biar scanlation ya. Jadi kalau apa ya, ya dulu dulu aku emang dari dulu tuh aku baca komik selalu komik scanlation kan, komik komik scan yang ditranslate sama orang ya, ternyata sama sama tim. Ya belakangan aku sadar ada itu, mereka punya timnya. Dan apa ya, satu tim itu biasanya nggak ngerjain satu project atau satu komik doang, kadang sampai light novel atau sampai acara variety-nya pun mereka translate kayak gitu. Awalnya aku dapat kerjaan itu dari salah satu situs freelance, dan pada awalnya emang diniatkan untuk freelance juga itu kerjaan, soalnya iya aku kudu apa ya, aku kudu kudu ngegambar juga di sela-selanya. Iya tuh komik tuh udah kapan lo upload anjir. Kasian anjir, itu Patreon mereka keluar duit lu nggak. Iya, yang Patreon lu keluar duit lu nggak ngupload anjir, tanggung jawab dah. Iya, aku juga masih harus sambil ngegambar, aku masih sambil bikin konten gini juga. Entah buat apa sih aku bikin video gini, tapi aku pengen lebih terbiasa ngobrol dengan apa ya, ngobrol dengan audiensku. Soalnya belakangan juga lewat platform uh, reality juga aku jadi terbiasa ngobrol dengan orang, dengan ya, jadi kayak siaran gitu. Nah, di kerjaan freelance yang kayaknya sekarang udah jadi kerjaan harian gue itu, ya aku berpikir soal, ya pemikiran soal atau pertanyaan soal authenticity itu tuh balik lagi dal. Ini kerjaan proofreading ini tai loh dal. Kerjaan proofreading ini tidak menyenangkan loh, maksudnya bukan apa ya, kalau kalau apa ya, lu kan pengennya jadi penulisnya adalah, kenapa lu yang jadi nge-proofread tulisan orang kayak gitu. Idealis banget ya tuh orang, tapi iya bener, aku bilang gitu ke diriku sendiri, iya adalah kan harusnya lu yang nulis di ya, harusnya lu yang karyanya ditranslate di sini dal, bukan bukan lu ngerjain translatean tulisan orang aja. Gak enak sih, maksudnya itu nadanya sama kayak zaman aku kerja di restoran gitu. Tapi mungkin karena waktu dan karena pendewasaan juga belakang dari sekarang, mungkin aku bisa apa ya, bisa lebih menerima hal itu. Jadi ya aku tahu kerjaan apa ya, nge-transcribe atau proofreading tuh bukan kerjaan yang menyenangkan, tapi itu harus dilakukan oleh seseorang di industri ini. Percaya deh. Iya, pada kalaupun lu one day gitu ya, naskah lu ada yang keterima penerbit, di penerbit itu harus ada orang yang nge-proofread naskah lu dal. Iya, dan orang itu walaupun orang itu tidak menikmati proses proofreading itu, dia tetap harus melakukan itu. harus ada yang harus ada yang ngedit, harus ada yang nge-transcribe, harus ada yang nge-proofread tulisan lu dal. Walaupun iya sekarang lu bikin apa ya, lu bikin komik di webtoon deh ya, tapi kan lu rasain sendiri gimana rasanya nge-translate tulisan lu sendiri. Gak menyenangkan kan? Iya emang, tapi kan itu salah satu proses juga dalam produksi komik webtoon lu dah. Kalau lu nggak suka proses translate itu, ya wayahna ya. Aduh, wayahna apa sih? Ya wayahna. One day kalau lu punya duit, kalau income-nya udah lancar, lu pertimbangkanlah itu kerjaan translate atau proofreading itu untuk lu serahkan ke orang lain. jadi jadi kelak bakal ada orang yang merasakan penderitaan lu di sini, nge-proofread dan nge-translate tulisan orang. Ya gitu. Ya aku komik yang di webtoon pun aku translate sendiri sekarang, soalnya income-nya belum belum teratur, belum jelas. Ya mungkin pesannya sekarang aku lebih dewasa, sekarang aku bisa apa ya, bisa bisa mengerti kalau proses produksi itu nggak harus selalu menyenangkan, tapi harus dilakukan. Kalau nggak gitu kan nggak akan jadi komiknya, ya nggak. Jadi ya nggak apa-apa.
aku bisa lebih berdamai dengan diriku yang sekarang, nge-proofreading kerjaan orang, walaupun ya dengan harapan, nggak, bukan harapan, dengan kepastian bahwa suatu saat aku bisa hire orang buat proofreading kerjaanku sendiri. Ketimbang aku yang dulu kerja di restoran dan bilang, apakah apakah kamu sudah puas dengan hidupmu sekarang, atau kamu cuma pura-pura puas dan bersyukur soal keadaan kamu sekarang, padahal kamu tahu deep down, kamu tahu tempat kamu bukan di sini, Dal. Aduh anjing, aku inget aja. Aku bilang gitu tiap hari, kayak nggak menyenangkan sih, tapi dari situ rasanya mungkin proses pendewasaan juga sih. Dulu aku idealis sekali, mungkin sampai sekarang juga aku masih idealis, dan mungkin kedepannya juga aku masih idealis, atau mungkin enggak, bahkan aku nggak tahu apa yang bakal terjadi kedepannya. Tapi sekarang rasanya aku bisa berdamai dengan segala itu, dengan idealisme aku yang seperti itu, dengan proses produksi komik. Iya, dengan proses produksi webtoon yang nggak selalu menyenangkan. Iya, kalau lu pengen kerja, proofreading atau translate-nya dikerjain orang, lu bikin genre yang kira-kira bakal dibaca banyak orang dong, Dal, biar cepet monetize. Iya, tapi harus ya kayak gitu. Nggak, maksudnya, iya, kalau bener kan, I mean masuk akal kan, kalau emang lu pengen ngedelegasiin kerjaan produksi komik lu, ya komik lu harus di ranah yang lebih mudah untuk dimonetize oleh platformnya, bukan, dengan kata lain harus lebih mainstream. Kamu bikin komik mainstream tapi dengan segala dengan segala kelancaran monetasinya, atau bikin komik yang ingin kamu bikin tapi dalam prosesnya kamu dalam prosesnya kamu harus kerjain semua sendiri kayak gitu, tapi kamu bebas ngerjain, bikin komik itu seperti yang kamu mau, ya pertanyaannya balik lagi kayak gitu kan. Aku nggak mau loh sampai aku bikin komik yang selama prosesnya aku bilang gini ke diri sendiri, apakah kamu apakah kamu apakah komik seperti ini yang benar-benar kamu tulis, apakah ini yang ingin kamu suguhkan pada pembaca kamu ingin dikenal oleh pembaca kamu sebagai orang yang seperti ini, atau kamu cuma sedang mengikuti atau kamu cuma pengen mengikuti pasar biar cepet dapat duit, Dal. Iya, biar proses produksi lu bisa lebih cepat lagi, karena bisa ngebayar orang, Dal. Apa seperti itu kamu ingin jalanin hidup, Dal? Ya nggak tahu, aku kejam kalau udah ngomong ke diri sendiri, anjir. Sampai kadang aku ketawa sendiri, kayak iya, aku ngomong gitu kalau ke diri sendiri aku ngerasa anjir nih orang kejam banget bilang kayak gitu, tapi setelah aku ucapkan kayak gini lucu juga ya tuh orang. Iya, itu struggle aku, itu aku pikir itu ya bagian dari proses aku dalam menjadi autentik. Jadi autentik tuh walaupun terdengarnya sangat soalnya dari dulu aku belajar art atau belajar ilustrasi itu, guru-guruku tuh selalu bilang seperti itu, orang tuh banyak loh yang bikin gini, terus studio ini nge-hire kamu buat gambar ini kenapa coba? Banyak loh orang yang bisa gambar di dunia ini, yang bikin kamu beda dengan mereka apa coba? Iya, aku apa ya aku bersyukur ketemu orang-orang hebat yang bisa aku akui sebagai guru dan mentorku sepanjang jalan ini. Terima kasih sudah menanamkan pemikiran seperti itu di kepalaku, supaya iya ya, apa yang bikin aku beda dari orang lain. Cerita kayak gini tuh bisa loh ditulis oleh semua orang, oleh banyak orang lah, nggak semua orang. Iya, banyak orang bisa nulis cerita semacam ini. Banyak orang punya pesan yang sama yang ingin kamu sampaikan di cerita ini. Yang bikin mereka harus baca cerita kamu apa?
Iya, dengan pemikiran seperti itulah aku terus berkarya. Apakah itu autentik? Apakah apakah yang kamu lakukan sudah autentik? Apakah kamu sudah menjalani hidup kamu dengan seutuhnya? Apakah kamu sudah menjadi diri kamu yang seutuhnya? Apakah kamu sudah menjalani hidup kamu sepenuhnya? Aku pikir ya, selama aku bisa bilang dengan yakin, dengan apa ya, dengan cara kerja aku yang sekarang ini, semua pertanyaan itu udah nggak penting lagi, man. Ya di titik ini aku udah ngerasa nggak penting lagi loh jadi otentik. Aku udah nggak ngerasa penting lagi loh ngejalanin hidup lu yang seutuhnya. Udahlah, hidup mah gini aja, maksudnya udah nggak penting lagi. Ini lu udah jadi diri lu yang seutuhnya ya, atau hidup lu udah ngejalanin hidup sepenuhnya ya kayak gini. Di titik ini aku bisa bilang dengan yakin kalau pertanyaan itu udah nggak penting lagi, men. Iya, yeah. Soalnya ya hidupku ya udah begini, maksudnya apalagi yang lu cari di sini. Dan aku bisa bilang dengan yakin juga kalau aku nggak lagi pura-pura. Apa yang harus who, who am I trying to fool, coba. Udah enggak. Apakah aku udah jadi otentik dengan seperti ini? Mana aku tahu, anjir, nggak penting juga mikirin itu. Iya, di titik ini aku udah ngerasa nggak penting lagi, anjir. Makanya aneh banget tadi aku ngasih ceramah ada sejam kali ya aku tadi ngebahas soal how to be soal authenticity itu ke temenku itu. Terus sekarang aku ngerasa nggak penting, anjing, nggak penting banget tadi ngebahas gitu. Sejam hidupku ngebahas gituan lagi ya, buat apa ya? Di titik ini aku ngerasa ya udah nggak perlu mikirin gitu lagi. Dari proses yang selama ini aku alamin, dari segala dari segala omongan kejam yang ku katakan ke diriku sendiri itu, setelah semua itu ya di titik ini aku ngerasa nggak penting lagi, man. Iya, kayaknya videonya sampai situ dulu deh, kayaknya udah subuh juga ya. Thank you ya udah, aku bilang gitu ke siapa ya? Ada yang nonton emang? Ya udahlah, thank you Del, oke. Thank you Del sudah mencurahkan unek-unekmu di sini. Ya, thank you juga yang udah nonton ya.